Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sholat isya, dan insya Allah dilanjutkan dengan jamaah sholat tarawih yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu tidak lupa dan tidak bosan untuk bersyukur pada Allah dengan bacaan tahlil Alhamdulillahirobbilalamin. Karena pada detik ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, utamanya nikmat Islam, iman dan ihsan, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan insya Allah mendapat ridhonya. Amin. Hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah SWT. Sebelumnya saya ingin bercerita, beberapa hari yang lalu saya sama mahir di sini, kemudian pergi ke UMS tepatnya di BNI. Sampai di BNI motor macet dan ke sana ternyata gengsinya habis. Kemudian setelah saya selesai di BNI, kemudian berjalan dengan menuntun motor, dan di kiri kanan saya banyak sekali lalu lalang anak-anak muda, utamanya mahasiswa. Setelah sampai di perempatan Jalan Meso, ada dua pemuda berboncengan berhenti dan menanyakan, "Pak, mau kemana?" Saya bilang mau pulang. Nah, kenapa? Biasa, bensinnya habis. Apes. Dengan senang hati mereka berdua menawarkan untuk mengantarkan. Dan alhamdulillah saya berpikir bahwa ternyata di era milenial ini ada pemuda yang peduli dengan seseorang yang sedang mendapat musibah. Dan ternyata pemuda tersebut nggak tahu dari mana, saya didorong pakai motornya dia dan yang satu mendorong dengan selamat sampai. Tapi saya mau diantar rumah, saya nggak mau. Saya sampai di bangkang orang saya karena nanti tidak ketahuan depannya gimana. Itulah hadirin saya. Kalau kita terlatih, hal tersebut adalah merupakan suatu akhlak yang baik. Tetapi menurut Allah itu belum merupakan akhlak yang baik, karena dalam akhlak yang baik atau akhlakul karimah itu ada kriterianya. Di mana saat ini persoalan akhlak atau moral senantiasa mewarnai kehidupan manusia dari masa-masa, termasuk di dalamnya keberadaan para rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya mengapa beliau diutus ke dunia atau ke bumi. Jawab beliau sederhana, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling bagus Islamnya, paling kuat imannya, paling khusyuk ibadahnya, paling banyak pahalanya, dan paling tinggi derajatnya di surga kelak, jawabnya adalah akhlak, akhlak dan akhlak. Akhlak itu datangnya dari mana? Akhlak datang dari hati. Hati yang bagaimana? Yaitu hati yang qalbun salim, hati yang tidak punya Tuhan yang lain yang wajib diibadahi,
selain Allah. Hati yang tidak diperbudak dunia, tidak diperbudak kesombongan, tidak diperbudak kemunafikan, ujub, kedengkian, dan riya. Makin bersih hati, makin mulia akhlak. Karena Rasulullah mengisyaratkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Oleh karena itu kita yakin bahwa masalah terbesar dalam hidup ini adalah masalah akhlak. Dan akhlak bermasalah karena hatinya yang bermasalah. Ingin mulia, ingin selamat dunia dan akhirat, kuncinya adalah akhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat keadaan di hidup kita ini. Semuanya itu berawal dari akhlak. Karena kalau petinggi-petinggi maupun pejabat-pejabat punya akhlakul karimah, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun barakallahu. Hadirin yang berbahagia, apakah keutamaan akhlak dari Rasulullah yang telah mengingatkan bahwa orang yang amalnya standar tapi akhlaknya baik, beliau seperti ahli tahajud dan ahli saum atau puasa. Sabda Rasulullah, "Man sayin asqalu fil mizan min husnil qulub," yang artinya ini dari hadis Abu Dawud, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam mizan atau timbangan daripada akhlak yang baik. Hadirin sekalian, sekarang masalahnya bagaimana cara membangun akhlakul karimah. Dalam membangun akhlakul karimah, setidaknya ada 3 hal yang harus dimiliki setiap muslim. Hal yang pertama, pastikan diri aman untuk orang lain. Pastikan diri kita aman untuk orang lain. Hal pertama, memastikan bahwa diri sendiri aman bagi orang lain, yaitu baik itu ucapan, sikap kita, ataupun tindakan kita, sehingga orang lain tidak akan terganggu dalam bentuk apapun. Sedangkan hal yang kedua yang harus dimiliki untuk membangun akhlakul karimah adalah menyenangkan bagi orang lain. Hal kedua adalah menyenangkan bagimu, maksudnya dimanapun berada, usahakan orang lain senang, minimal dengan senyum, salam, sapa, sopan santun, dan senang menggabungkan orang lain. Contohnya di sini banyak sekali teman-teman maupun hadirin, misalnya Mas Ayah itu selalu menyenangkan, walaupun itu kita boleh bareng-bareng ke yang jauh tapi masih menyenangkan, dan teman-temannya bisa tertawa lebar karena ulah Mas Arianto. Jalan. Pak ini juga, walaupun Pak ini itu kalau gue pakai nos, tapi alhamdulillah juga menyenangkan karena selalu dadaki teman-teman. Itulah menyenangkan orang lain. Dan menyenangkan bukan hanya itu, tapi masih banyak versi yang lain. Sedangkan yang ketiga adalah bermanfaat bagi orang lain. Hal ketiga inilah bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
manusia yang banyak manfaatnya. Kita belajar supaya hidup ini manfaat. Kita mencari ilmu juga untuk manfaat. Tanpa ilmu kita tidak bisa manfaat banyak. Kita berlatih supaya bermanfaat. Kita jemput rezeki yang lebih mahal, yang lebih halal, lebih berkah supaya bermanfaat. Dalam hal belajar tadi, misalnya kita mengerjakan penjualan online, kita juga harus banyak belajar. Mungkin teman-teman atau adik-adik remaja banyak sekali yang saat ini menjalankan penjualan online, dan itu harus belajar juga mungkin lewat pembelajaran di Shopee atau di pembelajaran online yang lain, sehingga penjualannya dapat melesat dan dapat menjadi topangan hidup. Hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan puncaknya akhlak adalah dia tidak merugikan siapapun, dia menyenangkan, dan dia pun bermanfaat. Manfaat itu luas, antara lain manfaat tegaknya akidah, manfaat amal ma'ruf dan nahi munkar, manfaat untuk mensejahterakan lahir batin orang lain. Pokoknya manfaat banyak, dan ikhlas melupakan dan ikhlas melakukannya, insya Allah makin tinggi derajatnya dan makin dicintai Allah SWT. Di mana dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid, masuknya Masjid Nabawi selama sebulan ini. Hadis riwayat Tabrani. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, mari kita pastikan kalau kita mencari ilmu, amalkanlah. Karena ketinggian ilmu seseorang dilihat dari amalnya, akhlaknya. Mudah-mudahan kita tidak terkecoh lagi hanya membagus-baguskan casing, topeng, karena yang paling penting itu adalah akhlak. Karena hal itu buah dari qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat dan dari segala penyakit hati. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita cari ilmu terus, kita tiru perilaku Rasulullah, amalkan, dan amalkan, dan lakukan semua itu cuma satu niatnya, agar Allah yang maha melihat, maha kuasa ridho kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita memiliki akhlakul karimah, karena dengan akhlakul karimah hati kita bahagia, pribadi kita akan mulia, dan amal kita akan diterima. Insya Allah surga tertinggi hadiahnya berjumpa dengan Allah SWT. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masuki engkau ya Allah dengan memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan engkau. Aku mohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.